ditanyakan oleh masyarakat, oleh media, oleh orang-orang yang ingin tahu pendapat Pak JK, itu adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Ketika Pak JK memberi saran yang menurut saya normatif, itu kan normatif saran beliau itu. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika saran itu disalahkan, orang mendukung beliau. Ijazah palsu udah setahun lebih nih, gitu-gitu doang, bolak-balik saja. Berkas sudah segini. Kenapa? Karena ada kehendak politik yang punya target yang berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat kan ingin kasus itu segera terungkap, yang palsu ya jelas palsu, yang asli ya segera asli kalau memang asli tapi ya. Tapi kan kita membaca target politiknya adalah menekan kelompok-kelompok yang meneliti ini palsu agar dia melemah, berdamai, dan sowan ke Solo. Dan itu sudah terbukti beberapa bisa dijatuhkan dan akhirnya mengakui itu asli. Bukan karena penelitian, bukan karena putusan pengadilan, tapi karena kalah dengan ancaman. Saya anggap hari ini PSI kedodoran. Pak Jokowi hari ini ya udahlah, babak belur lah, kita harus akui. Kalau ini diteruskan, Sansa ini diteruskan, bonyok ini. Sekarang tergantung Pak JK. Dengan kemarin terlibatnya 40 ormas Islam membuat laporan ke Polda, ini kan suatu sinyal. Beda ini. Mungkin ini kali Pak JK mungkin secara langsung menanggapi serius urusannya, sampai bilang sama termul itu, saya yang bawa Jokowi ke Jakarta. Itu benar itu. Saya saksi kok. Saya ikut dalam sejarah itu. Walaupun saya nggak terlalu di dalam, tapi saya ikut. Edisi siang ini kita akan membahas tentang JK Efek, Yusuf Kala Efek, dan nasib terah Jokowi di 2029. Tema ini sengaja dipilih karena mengikuti situasi aktual yang terjadi, di mana terjadi konstelasi yang berubah begitu cepat dari sebuah peristiwa yang sebetulnya sederhana ketika Pak JK memberikan ceramah di Masjid UGM di Bulak Sumur di bulan Ramadan. Dulu saya aktif kalau lagi nggak males itu sebagai mahasiswa UGM juga taraweh di masjid kampus UGM. Dulu malah di Bulak Sumurnya. Nah itu memang biasa selalu ada tokoh-tokoh yang diminta ceramah setelah sholat isya sebelum sholat taraweh. Itu setiap malam dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu. Kita semua sudah mengikuti ceramah beliau di medsos dan kelihatannya menjadi polemik. Nah, ingin membuka diskusi ini, saya ingin pertama kali ke Bang Budianto Tarigan. Saya membaca bahwa Bang Budianto Tarigan punya, karena kita tahu beliau adalah Wakil Ketua Umum Projo, walaupun sekarang sudah insaf ya Bang ya. Nah, beliau tentu saya melihat cukup berjarak lah. Ya mohon maaf, beliau bukan seorang muslim, harus saya katakan beliau bukan seorang muslim. Ceramah Pak JK tadinya disebut oleh sebagian tokoh, oleh sebut saja Abu Janda, Ade Armando, dan Grace Natali dan kawan-kawan yang lainnya itu dianggap mencederai filosofi agama lain. Nah, tapi ini saya menarik karena kebetulan narasumber kita, Bung Budianto Tarigan, mungkin bisa menjelaskan bagaimana Bung melihat sebetulnya peristiwa ini bagaimana. Silakan Bung. Terima kasih, Bung Adi. Pertarungan politik menjelang tahun 2029 sudah terasa. Bahwa semua kelompok-kelompok yang bakal bertarung di 2029 sekarang udah mulai dan bahkan sudah sangat intensif. Kembali kepada konteks ceramah Pak Yusuf Kala di Masjid UGM sekitar 5 Maret 2026 ya. Beliau itu memberikan ceramah itu dalam konteks strategi penanganan konflik di wilayah konflik. Itulah kira-kira. Beliau menceritakan pengalaman empirik dalam menangani konflik. Apakah Aceh,
Poso, Ambon, dan yang lain-lain. Jadi konteksnya itu adalah pengalaman beliau dalam strategi menyelesaikan konflik. Apakah konflik berbasis agama, suku, dan yang lain-lain. Nah, Mas Hadi, pas di Cokro TV waktu itu, saya bilang, itulah pertama kali saya tahu dipublish. Bahwa potongan ceramah itu udah diedit. Dipotong sedemikian rupa, sehingga konteks secara keseluruhan itu hilang. Dan sulit saya bantah bahwa ini bukan nggak sengaja, ini adalah agenda setting. Karena saya yakin ini adalah agenda politik, jadi semua terkait dengan kepentingan dan motif politik. Maaf aja Mas Hadi, Pak Jokowi mungkin masih mengharapkan dinastinya akan langgeng sekian tahun ke depan. Yaitu secara manusiawi dan orang politik, insan politik sah-sah saja. Tapi hari ini saya harus akui, Pak Jokowi babak belur ini. PSI terseret-seret ini. Apalagi masuk ke dalam wilayah yang sangat rentan. Salah pilih lapangan ini. Sampai harus Ade Armando dan Grace Natali harus keluar dulu dari PSI. Minggir dulu untuk mengurangi beban berat ini. Makanya saya berkesimpulan, yang dari awal mungkin, saya pinjam istilah politik aliran, Herbert Page ya sama Chris Gert, mungkin mereka mau ngambil segmen pemilih Islam. Dengan mencari simpati bahwa ini ada ceramah yang mengadu antar agama. Mungkin bisa saja itu awalnya itu begitu. Tapi salah itu mereka. Pak JK itu bukan orang sembarangan yang gampang diolah kiri kanan. Kalau kembali ke kita kutub politik aliran, Mas Hadi, itu kan ada kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok sosialis ya. Kalau kita bicara soal kendaraan politik, dinasti Jokowi kan salah satu yang kita lihat kan sementara ini PSI lah ya. Untuk mencapai target mereka di 2029, kerja-kerja politik itu udah mulai dilaksanakan. Salah satu yang mengambil segmen kelompok Islam. Kedua mungkin segmen kelompok muda. Dulu kan awal berdirinya PSI itu kan kaum miskin kota dan anak-anak muda Gen Z lah ya. Basis mereka itu. Tapi begitu masuk penumpang gelap ke PSI kan ini berubah nih wajahnya nih. Kelompok Grace Natali saya lihat maaf ya, ini udah agak sedikit terpinggir. Kelompok baru yang muncul nih, penumpang liar ini kan. Jadi semua ini terkait dengan agenda politik 2029. Kita sebagai anak bangsa tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak, terpecah-pecah hanya karena soal urusan kepentingan politik berbasiskan agama. Kita nggak mau. Partai agama biasa. Tapi mengelaborasi sebesar-besarnya isu-isu agama untuk kepentingan politik itu kita tentang. Dulu kita dukung Jokowi ini, maaf nih, kita dulu dukung Jokowi karena kita percaya ini orang ini kita harap sebagai anak biasa yang lahir dari pinggiran Kalicode itu kita anggap bisa merubah nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dia bukan siapa-siapa, bukan dari Terah Biru, bukan ketua umum partai. Kita harap begitu. Saya dulu awal-awal berharap seperti itu Mas. Saya susun dulu Nawacita, saya susun dulu program-program andalan Pak Jokowi. Jadi saya anggap hari ini PSI kedodoran. Pak Jokowi hari ini ya udahlah, babak belur lah kita harus akui. Kalau ini diteruskan, Sansa ini diteruskan, bonyok ini. Sekarang tergantung Pak JK. Dengan kemarin terlibatnya 40 ormas Islam membuat laporan ke Polda, ini kan suatu sinyal. Beda ini. Mungkin ini kali Pak JK mungkin secara langsung menanggapi serius urusan ini. Sampai dia bilang sama termul itu, saya yang bawa Jokowi ke Jakarta. Itu benar itu. Saya saksi kok. Saya ikut dalam sejarah itu. Walaupun saya tidak terlalu di dalam, tapi saya ikut. Jadi kalau seorang leader itu memimpin, tapi lupa akan perjalanan sejarah dirinya, susahlah kita. Jadi kalau ceramah itu sebenarnya itu murni adalah Pak JK berbicara pengalaman dan strategi dia menangani konflik. konflik. Itulah murni. Tapi ketika
ada oknum-oknum yang mempolitiking ini untuk konsumsi politik menuju 2029. Ini. Jadi ini nggak berdiri sendiri, ini baik. Iya. Tapi Bung Budianto, Anda sebagai katakanlah Anda pernah sangat dekat dengan Pak Jokowi sebagai Waketum Projo. Saya sebagai orang luar agak kaget juga melihat bahwa sampai akhirnya saya nggak tahu siapa yang memotong Grace dan Ade Armando ya. Kan mereka sebetulnya juga bukan tokoh kecil di PSI ya. Sampai bahwa mereka harus dipotong, dipisahkan dari PSI. Apakah itu memang karakter Pak Jokowi atau siapa itu, Bung Budianto? Ya itu ya karakter Pak Jokowi juga ya memang lupa kawan ya biasa lah dia itu. Pak Jokowi itu saya tahu lah. Kedekatan kejauhan saya tahu persis lah beliau ini. Hari ini kenapa dia begitu ke Ade Armando CS? Itu untuk menyelamatkan agenda politik ke depan. Terutama untuk menyelamatkan nama PSI. Kan ini terkait nih kan. Kalau hari ini bangsa ini hari ini bermusuhan dengan kelompok Islam. Babak belur Mas. Babak belur. Jangan coba-coba menyentuh soal itu. Kan tadi udah dibilang aliran itu 3. Nasionalis, Islam, sosialis. 3 ini akar sosial yang sampai hari ini masih relevan. Yang masih potensi. Jadi kalau bisa janganlah bermain-main soal agama. Apalagi memanfaatkan isu agama ini jadi konsumsi politik. Pak Jokowi, Anda salah kalau memilih lawan itu JK. Sederhana kok permintaan JK. Untuk mengakhiri perdebatan soal ijazah Jokowi, tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya, selesai kok. Mereka ini kan pernah relasi yang dekat berdua nih. Satu presiden, satu wakil. Apa sih susahnya Pak Jokowi? Jadi menurut Anda ini pertanyaan terakhir di awal ini ada hubungannya dengan pernyataan Pak JK yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu atau berdiri sendiri? Sangat, saya yakin sangat terkait ini. Enggak ada pernyataan sebesar itu yang berdiri sendiri Mas Yadi. Saya yang terkait mengkait ini. Kepentingan politik semua ini. Pasti saya yakin itu. Begitu Pak JK mengatakan tunjukkan aja ijazahnya kalau ada, kalau hasil itu. Oke. Berentet semua nih pelaporan itu dan pemotongan pidato Pak JK itu. Jadi kesimpulan saya, hari ini PSI kedodoran, Pak Jokowi juga babak belur. Ketiga, jangan coba-coba memainkan isu agama dalam kepentingan politik. Wah, nah, berat ini nasib terah Jokowi ini, kelihatannya agak berat ini. Tapi oke, terima kasih Bung. Saya ingin beralih dulu ke lawyer kita ini. Ini memang lawyer garis keras ini, tapi bagus juga ini kan ya. Bung Aka, terima kasih Anda udah hadir. Saya ingin ini Bung Aka mendapat pencerahan secara dari kacamata hukum tentang peristiwanya sendiri, bahwa ini ada dua peristiwa besar yang dalam konteks tema kita. Yang pertama ceramahnya sendiri di kampus UGM, di masjid kampus UGM. Yang kedua publikasi video yang dilakukan oleh Ade Armando yang kemudian itu dilaporkan oleh Pak JK oleh beberapa ormas lah yang mewakili. Saya melihat ada LBH Syarikat Islam, ada Hidayatullah, ada LBH Muhammadiyah. Saya lihat bukan kaleng-kaleng ini kan. Ini ada. Nah, saya ingin dua peristiwa ini menurut Bung Aka posisi hukumnya seperti apa? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bung Budi tadi. Menarik ini. Saya punya pandangan yang sama bahwa tonggak persoalan yang hari ini mendera PSI dan hari ini saya lihat PSI sibuk membuat tanggul, mengkanalisasi isu agar isu ini terindividualisasi hanya kepada Grace, hanya kepada Ade Armando, dan bahkan Ade Armando diminta mundur, Grace tidak diberi bantuan hukum oleh PSI. Ini adalah kekhawatiran dampaknya akan memeloroti elektabilitas PSI termasuk Jokowi begitu. Jadi ditanggul seolah-olah selesai di Grace dan juga di Ade Armando. Tapi memang perdebatan ini, persoalan ini muncul ketika ada permintaan Pak JK agar Saudara Joko Widodo itu menunjukkan ijazahnya, karena sebelumnya JK merasa dia diadu domba dengan persoalan dia dituduh memberikan 5 miliar di isu perjuangan melawan ijazah palsu Joko Widodo. Saya pun sudah membantah itu karena kami tidak pernah berhubungan dengan Pak JK. Kami berjuang memang mandiri. Roy Suryo saya pastikan memang nggak ada aliran dana itu.
Nah, dari titik itulah kemudian ada serangan yang sangat brutal menurut saya untuk seorang wakil presiden periode 10 dan periode 12 diperlakukan seperti kita-kita. Kalau kita-kita biasa lah diperlakukan seperti itu. Tapi seorang tokoh seperti JK kok diperlakukan seperti itu, brutal sekali. Maka saya melegitimasi sikap dan pandangan Pak JA untuk marah dalam konteks perkara ini. Bahkan akhirnya kan ini yang tidak dipikirkan oleh PSI, Pak JK mampu mendelivery isunya ini dari serangan personal kepada dirinya menjadi serangan kolektif kepada umat beragama. Bukan hanya umat Islam loh ini yang protes, antar umat beragama, dan bahkan laporan yang dibuat oleh kawan-kawan LBH PP Muhammadiyah, kemudian Syarikat Islam dan yang lainnya, itu bukan delik aduan loh. Jadi kalau hari ini PSI mencoba menempuh jalur Dewan Masjid Indonesia dan jalur HMI oleh Ahmad Ali untuk meminta perdamaian dengan Pak JK, tidak bernilai karena ini tidak terkait personal, bukan delik aduan. Pasalnya kan penghasutan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang paling fatal untuk Ade Armando ada pasal 32 Undang-Undang ITE terkait editing tadi ya, yang ancamannya 9 tahun penjara, bisa ditahan ini karena lebih dari 5 tahun. Nah, itu yang kemudian dianggap mengganggu Jokowi. Karena apa? Karena isu soal ijazah ini sudah banyak yang memberikan pandangan. Bahkan seorang Wapres ke-10-12 juga meminta untuk menunjukkan, dan ini dianggap sebagai serangan politik. Padahal motif Pak JK kan dia meyakini ijazahnya asli karena dia pernah mendampingi sebagai Wapres, wajar dong tunjukkan biar selesai. Tetapi sikap dari Jokowi, dari Sulut berbeda. Dia merasa JK ini seperti yang lainnya, menuduh dirinya ijazahnya palsu, maka dia menggunakan template adagium lamanya. Katakanlah demikian ya. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Saya hanya akan menunjukkan nanti jika ada permintaan hakim di pengadilan. Ini kan tuduhan seolah-olah JK menuduh ijazahnya. Padahal latarnya, motifnya berbeda begitu. Jadi sekarang ini seluruh rakyat, baik yang percaya ijazah itu palsu atau ijazah itu asli, sebenarnya sama. Keduanya ingin tahu kebenaran ijazah itu, dan ada metode yang paling sederhana yang bisa ditempuh, yakni dengan menunjukkan ijazahnya. Makanya saya di berbagai media saya sering sampaikan, Saudara Joko Widodo ini menempuh jalan yang panjang, yang melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, tetapi jalan itu yang pernah ditempuh itu terbukti gagal untuk meyakinkan publik. Contohnya apa? Bambang Tri dan Gus Nur, setelah keduanya masuk penjara gara-gara ngulik ijazah, apakah kemudian publik jadi yakin ijazahnya asli dengan dalih, oh sudah ada yang di penjara gara-gara ngulik ijazah gitu. Nah, terkait kasusnya yang sulit itu begini. Ketika isu ini sudah mampu didelivery menjadi isu publik dan kekuatan deliknya bukan delik lagi, delik aduan, maka JK kalaupun didatangi oleh Ahmad Ali gampang saja JK menjawabnya. Oh, urusannya bukan dengan kami. Karena itu bukan laporan saya. Kemarahannya bukan lagi kemarahan kepada suatu jihad, tapi kemarahan kepada elemen umat beragama. Kenapa? Dalam isu yang sedang bergulir ini, yang menjadi tertuduh itu bukan hanya umat Islam, umat yang lain seolah-olah juga diadu domba dalam perkara yang sedang ditangani JK pada 24 atau 25 tahun yang lalu. Yang semestinya itu menjadi legacy bagaimana kita membangun kebersamaan di antara perbedaan dan bahkan penyelesaian jika ada konflik. Tetapi dipahami lain dengan apa? Framing seolah-olah JK melakukan upaya penghasutan, pecah belah, dan framing bahkan ada framing terhadap ajaran agama tertentu loh terkait jihad, syahid. Nah selanjutnya yang saya baca adalah bahwa PSI itu kan punya target meningkatkan keanggotaan parlemen. Paling tidak ngantor lah di Senayan. Karena sekarang kan Senayan belum diisi PSI. Syarat agar PSI itu bisa masuk parlemen itu bukan pemilih. Tetapi opini publik. Kenapa? Karena suara bisa dipesan di KPU. Keputusan bisa ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Sementara legitimasi atas kemenangan itu butuh opini publik. Manakala opini publik itu melihat PS ini partai pemecah belah, bukan hanya pemecah belah kelompok Islam, bahkan non-Islam pun diadu domba, maka ketika upaya untuk curang dengan memesan suara di KPU, kemudian dilegitimasi oleh otoritas pemilihan, itu tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dari mana suara itu? Sementara hari ini sebenarnya saya setuju dengan banyak adegam yang menyatakan yang memenangkan pemilu pilpres itu bukan suara rakyat, tetapi otoritas penyelenggara pemilu. Dan untuk mendapatkan suara dari otoritas penyelenggara pemilu, ya curang. Apa?
duit. Maka siapa yang punya modal kapital, dia bisa memesan suara di KPU, keputusan di KPU, dia bisa menghambat upaya untuk mendelegitimasi itu melalui MK dan sebagainya, dan dia bisa meminabobokkan publik tentang kemenangan itu benar melalui operasi opini, diantaranya menggunakan buzzer termasuk media. Dan sekarang siapa yang menguasai media, buzzer dan sebagainya legitimate, apalagi di tengah isu pilpres langsung. Ini berbeda ya, bedanya pilpres langsung dengan pilpres lewat MPR. Dulu yang punya otoritas kendali itu partai, karena yang menentukan adalah partai. Suara MPR itu tergantung suara pimpinan partai. Hari ini apa? Seolah-olah suara rakyat, tapi sebenarnya adalah opini umum rakyat. Dan kemudian keputusan itu bisa dipesan melalui otoritas. Baru tahu ini saya, Bung Aka, kalau ternyata suara itu bisa dipesan di KPU, baru tahu saya ini kan. Tapi itu nanti tema lain, itu mungkin Pak Produser ya minggu depan atau 2 minggu lagi itu tema sendiri itu, bahwa suara itu bisa dipesan. Baru tahu saya dari Bung Aka, ya kan, demi Tuhan saya baru tahu. Nah, lagi soal ini, sebagai seorang praktisi hukum, Anda tentu punya pandangan hukum dan barangkali juga punya saran kepada APH. Dalam hal ini polisi yang sudah menerima laporan dari Ormas terkait baik Ade Armando. Kalau yang itu sebelah itu kelihatannya sudah dibatalkan ya laporan ke Pak JK. Nah, apa saran Anda ke APH terhadap kasus ini? Nah, ini sebenarnya ujiannya bukan lagi ujian bagi PSI, tapi ujian kepada APH, khususnya aparat penegak hukum. Saya sempat dengar kasus ini mau dilempar ke Polda, tidak lagi ditangani oleh Bareskrim. Seolah-olah ingin mengecilkan perkara. Sehingga mau cek ombak, kalau Polda mengambil keputusan A seperti apa, kalau B seperti apa. Setidaknya nanti Bareskrim bisa melakukan revisi terhadap keputusan. Tapi kalau puncak otoritas APH ini Bareskrim kemudian mengambil keputusan yang keliru dan ini akan membenturkan masyarakat, di tengah masyarakat ini protes kepada Bareskrim, dia nggak punya way out. Jadi suruh Polda dulu yang nangani. Nah, saya terserahlah. Tapi tentu saja karena laporan ini di Bareskrim dan Bareskrim memiliki kompetensi untuk menangani, menyidik perkara ini, tidak boleh lagi seperti kasus ijazah palsu. Kenapa ijazah palsu dikerjakan di Polda? Karena kalaupun ada kredibilitas yang jatuh dari institusi Polri, seolah-olah pimpinan terpuncaknya masih bisa cuci tangan. Oh, itu kerjaan Polda, wajar ada kekeliruan. Nanti kami revisi. Jadi yang pertama harus dilakukan aparat penegak hukum, tidak boleh tebang pilih tebang seperti dalam kasus-kasus yang lain. Ini harus diusut. Ujiannya adalah kalau kasus ini katakanlah nanti apalagi tidak ditindaklanjuti ya, tidak naik ke penyidikan, orang akan makin yakin memang aparat penegak hukum kita ini tidak berada di kendali otoritas Kertanegara, tetapi berada di otoritas Solo. KUHP-nya, KUHP-nya tidak menggunakan KUHP lama atau KUHP yang baru. Tapi maksudnya Solo itu apa, Bung Aka? Ya, artinya kehendak dari Jokowi, PSI dan sebagainya itu bisa mengarahkan corak kebijakan penanganan kasus di institusi Polri. Sebagaimana yang terjadi di kasus ijazah palsu. Nah, kalau sudah demikian, ada 2 yang rusak. Pertama, kredibilitas institusi Polri itu satu sisi seolah-olah tidak punya kemandirian, tidak lagi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kedua, otoritas negara dalam hal ini presiden, di mana posisi Prabowo Subianto? Kok selama ini selalu diam dan kalah ya legitimasi publik dalam unsur kekuasaan dengan Solo. Begitu, tentu kira-kira. Kita berharap, saya yakin dan kita berharap bahwa polisi tentu tetap akan profesional dan tetap akan bertindak secara proporsional juga dalam kasus ini. Tapi saya tuh masih ingat juga, bahkan bukan kasus yang baru dilaporkan ya, kasus yang sudah ingkrah kalau nggak salah ya. Tolong saya tolong saya direvisi kalau saya keliru. Bahkan yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap dan kebetulan terkait dengan Pak JK. Betul. Itu tidak dieksekusi. Jadi wajar kemudian sebagian rakyat itu yang sudah ingkrah saja kemudian tidak dieksekusi. Kalau tidak salah, saya koreksi kalau keliru, bahkan tetap jadi komisaris kalau nggak salah. Nah, makanya kan di antara laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan 40 ormas ini kan selain proses hukum jalan, setidaknya ada tindakan negara untuk mengevaluasi posisi 2 terlapor ya, yakni Grace Natali di Main-It ya, komisaris Main-It, dan Ade Armando di PLN ya, kalau nggak salah anak usaha PLN sebagai komisaris. Jadi sederhananya begini ya, kita itu melihat bangsa kita dirusak saja kita sudah tidak ridho. Lah ini kita harus membayar orang-orang yang merusak bangsa kita melalui anggaran negara, melalui gaji yang diterima sebagai komisaris.
celaka 12, kita rugi 2 kali. Dan tuntutan itu sekarang sedang bergulir. Jadi sebelum proses hukumnya, proses politiknya harus dilakukan, yakni apa? Dengan mencopot. Dan ini tidak perlu ada dasar kesalahan. Tanpa kesalahan pun penggantian komisaris itu biasa. Apalagi sekarang ada masalah ini. Saya kira kalau itu saya bisa cerita urusan pribadi. 2014 saya tersangka, 2014 saya dinyatakan tersangka, dan ketika menjadi status tersangka, posisi saya sebagai komisaris BUMN langsung dicopot. Langsung dicopot. Jadi saya sudah membeli, iya, jadi saya sudah memberi contoh baik lah gitu. Kalau tersangka ya dicopot lah statusnya. Oke, di sebelah saya ini ada seorang pakar komunikasi politik, Prof. Enggak, ini antik gini ya kan gitu ya. Antik nih, Pak Eko nih antik, ini harus ini. Nah, saya ingin dari Bunda Lely bagaimana Anda melihat peristiwa ini. Tentu Anda punya pengalaman yang banyak nih. Beliau ini selain guru besar komunikasi politik juga sebetulnya punya track record menarik. Cukup dekat dengan keluarga Teguh Umar lah, saya boleh bilang gitu ya Bunda ya. Beliau pernah jadi tenaga ahli atau staf ahlinya Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR dan lain-lain. Tentu ya bisa melihat peristiwa ini dari perspektif yang luas. Silakan Prof, Anda melihatnya bagaimana Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman sebagai komisaris ya. Jadi saya lebih netral sifatnya. Saya juga adalah seorang guru besar PNS. Jadi tetap bisa menyampaikan pendapat. Jadi saya kebetulan menjadi narasumber di berbagai media itu sejak zamannya Pak SBY. Jadi waktu itu banyak hal yang kita kuliti tentang pola komunikasi politik, gaya komunikasi politik gitu kan, perspektif komunikasi politik dan model komunikasi politik yang dibangun oleh para penguasa. Kalau kita runtut ke belakang sejenak gitu kan, kenapa kemudian kita bertanya di zaman Pak SBY yang ketika dia menjadi partai baru tiba-tiba bisa merebut kekuasaan dengan suara terbanyak, tapi di periode kedua anjlok ke nomor urut 5 ya, kalau nggak salah ya. Artinya ada hukuman yang setimpal yang diberikan kepada rakyat ketika partai politik itu dianggap tidak mewakili. Ketika kekuasaan itu tidak amanah, tidak istiqomah. Tidak apalagi, monggo sini yang tahu ya. Nah intinya memang semua pesan politik yang dibangun oleh para penguasa itu ditentukan oleh karakter para elit politiknya. Yang sekarang terjadi adalah karena dinamika komunikasi politik elit yang tidak ada model. Saya sampai bosan ngomongin bahwa sebenarnya komunikasi politik elit itu tidak ada model. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Dan bukankah tidak ada model adalah model? Modelnya bernama tidak ada model. Nah, karena ketiadaan model itulah setiap elit itu berkomunikasi politik dengan langgam dan gaya komunikasi politiknya masing-masing. Setiap kekuasaan mempertukarkan pesan-pesan politiknya dengan gayanya masing-masing juga. Ini sesuai dengan judul JK Effect ya. JK Effect ini kebetulan saya salah satu kemarin yang ketemu Pak JK waktu para komunikolog. Dan saya yang diminta juga untuk bicara pada saat itu. Sebenarnya yang di pertemuan dengan Pak JK itu kita membicarakan banyak hal ya. Ya salah satunya kebisingan dalam komunikasi politik berkaitan dengan hiruk pikuk ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak JK itu orang yang begitu dewasa dalam berpolitik ya. Beliau tidak pernah mau mengatakan ketika kita pancing gitu, Pak ini palsu enggak sih Pak? Oh saya tidak tahu gitu loh. Jadi dia begitu menjaga loh relasinya dengan Pak Jokowi, dijaga sama beliau itu. Nah, terus saya pancing gimana menurut Bapak jalan keluarnya? Ya seperti yang beliau kemukakan sama. Jadi saya yang bilang juga waktu itu kalau saya Pak ya udah saya lempar ya nih ijazah gue, silakan lu telisik dengan apapun. Mau dipoto dengan kaliber berapa terserah gitu kan. Kalau kita saya bilang. Nah saya juga berpikir yang sama katanya udah Pak Jokowi perlihatkan aja. Beliau kan pernah jadi presiden dan seterusnya. Nah ketika persoalan ini disampaikan oleh Pak JK kepada media ya. Taruhlah media lah setelah dibungkus biasanya jadi heboh tuh setelah di medsos dan media. Kalau zaman dulu kan apa yang dibicarakan oleh korannya Mahdi kan dia itulah yang dibicarakan publik. Kalau sekarang terbalik kan,
apa yang dibacakan oleh media online viral, lalu kemudian ditarik oleh media mainstream. Itu yang terjadi. Sebenarnya yang dinyatakan oleh Pak JK itu sudah berulang-ulang dia nyatakan ya sebenarnya. Enggak ada masalah sebenarnya kan. Tapi menjadi masalah gitu ketika para pendukungnya yang katanya belum move on lah gitu kan. Yang tersinggung lah, yang lain-lain lah gitu ya. Yang menyebabkan narasi Pak JK ini menjadi bermasalah. Jadi ada 4 nih, mengapa politik itu, komunikasi itu dikatakan komunikasi politik. Yang pertama, ada 3 dulu nih, substansi informasi yang dihadirkan, yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Substansinya, ini yang ditanyakan oleh masyarakat, oleh media, oleh orang-orang yang ingin tahu pendapat Pak JK, itu adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Ketika Pak JK memberi saran yang menurut saya normatif, itu kan normatif saran beliau itu. Ya enggak apa-apa. Jadi ketika saran itu disalahkan, orang mendukung beliau. Itu efeknya, makanya efek JK-nya muncul di sini kan. Itu yang pertama ya, substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Apakah Pak JK ketika menyampaikan hal itu di tempat yang salah? Misalnya lagi pesta perkawinan misalnya gitu kan. Kan enggak masuk. Tiba-tiba orang lagi ngomong kawinan, Pak JK ditanyain soal itu lalu ngomong itu. Kalau Pak JK diundang ke sini sekarang lalu ngomong itu tempatnya tepat enggak? Tepat juga. Tepat. Jadi setting di mana informasi disebarkan itu udah tidak menyalahi secara syarat-syarat dalam berkomunikasi politik. Lalu karena fungsi yang dijalankan, siapa yang tidak tahu fungsi Pak JK? Sebagai mediator perdamaian, sebagai orang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi, sebagai mantan wakil presiden 2 kali, sebagai tokoh nasional. Siapa yang tidak tahu fungsi itu? Tentulah ketika dia menyampaikan opininya wajib dikutip. Wajib gitu loh. Ini saya buat tanda petiknya dan memanjang gitu. Wajib dikutip. Karena barangkali itu bisa memberi jalan keluar bagi persoalan bangsa yang sudah sangat bising gara-gara ijazah ini. Saya juga kalau ditanya, Bu ijazahnya asli apa palsu? Saya juga nggak bisa jawab sebelum saya lihat kan. Artinya apa? Untuk bisa menjawabnya saya harus lihat juga dulu. Bukan hanya lihat ijazahnya, lihat juga transkripnya, siapa pengujinya, seminar proposalnya, benar kan? Lalu kemudian ditandatangani oleh siapa para pengujinya itu. Nah karena itu saya tidak bisa jawab. Makanya salah satunya jalan dari ijazah dulu yang dipertunjukkan, baru kemudian yang lain-lain ditelisik. Ditelisik loh, bukan hanya dilihat saja, harus ditelisik. Itu ya dari segi Pak JK Efek. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Terus kemudian ada kasus pemotongan videonya Pak JK. Yang salah siapa? Pak JK-nya apa yang motongnya? Yang motongnya. Jadi tidak ada pesan politik yang hampa makna. Tapi siapa yang mempersepsikan pesan itu ya penerima pesan. Penerima pesannya Pak JK kembali kan. Kapan gua ngomong kayak gini? Substansinya bukan ini gitu kan. Dikuliklah kembali persoalan itu. Jadi komunikasi politik itu menjadi seperti lingkaran setan. Di mana kita akan memutusnya itu nggak jelas. Kalau diputus di sini ibarat ayam sama telur. Yang duluan telur apa ayam? Gitu. Dibilang ayam, ayamnya dari telur. Dibilang telur, telurnya juga muncul dari ayam kan seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Terus kasus PSI ini ya, sekaligus ya? Iya. PSI. Kita juga mengamati proses kemunculan PSI sejak awal. Tadi dibilang muncul dari anak muda yang cukup idealis sebenarnya. Karena itu mengapa ketika di periode pertama beliau yang ada di, mereka kan tidak punya keterwakilan di DPR ya, tapi di DPRD Jakarta waktu itu, DKI waktu itu. Itu tokoh-tokohnya cukup kritis loh PSI itu. Sehingga banyak yang mendukung argumentasi mereka ketika ngomongin soal anggaran. Sayangnya lawannya waktu itu Anies kan, gitu kan. Ada juga terjadi pembelahan di publik. Kita cukup tahu juga tokoh-tokohnya siapa. Raja Juli Antoni itu pertama kali muncul di TV bareng saya itu, beliau itu adalah pendukung Ahok waktu itu. Ya ingat ya Ahoker kan waktu itu. Dan waktu itu ketika Ahok lagi dibully soal penistaan agama. Dalam perjalanannya ternyata menjadi pengurus PSI menjadi berkah bagi dia. Mungkin garis tangan ya.
bisa jadi wamen setelah itu, bahkan kemudian jadi menteri. Tapi artinya salah kalau Bang Kosin tadi bilang bahwa kita nggak dikuasai partai politik. Yang menguasai negeri kita ini partai politik. Kita mau milih presiden dan wakil presiden udah duluan partai politik yang milihnya, bukan kita. Milih gubernur, wali kota, bupati, wakil kita di DPR RI dan DPRD semuanya disaring dulu oleh partai politik. Yang kita pilih adalah yang sudah disaring oleh partai politik. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Karena itu mengapa saya terutama berdebat habis-habisan itu sejak 2013 tentang salahkah pemilihan langsung. Karena satu-satunya hak yang kita miliki itu hanyalah memilih. Karena kita belum tentu dipilih. Dan itu kita gunakan 5 tahun sekali. Benar nggak? Hak lain kita udah diambil oleh anggota dewan. Hak legislasi udah mereka ambil. Hak anggaran udah mereka ambil. Hak pengawasan udah mereka ambil. Tinggal satu-satunya lagi. Itu pun cuma 5 tahun sekali. Kita sambil nyanyi lagu apa? Lagu pemilu itu kan. Datang pemilihan umum telah memanggil kita gitu. 5 tahun sekali kita miliki hak itu. Lalu kemudian dalam perkembangannya terjadilah pengkhianatan Pak Jokowi kepada partainya. Padahal tadi saya bilang Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP loh jadi wali kota. Jadi gubernur oleh PDIP, oleh partai ya artinya. Mau ditarik oleh Pak Prabowo kah, Pak JK kah, tetap yang mencalonkan partai politik kan. Artinya ketika terjadi perpecahan antara Pak Jokowi dengan partai politiknya, di situ ada stigma yang melekat. Ya Pak Jokowi nggak setia nih sama partainya, sudah dibangun jejaring kekuasaan dan seterusnya. Tapi marah para pendukungnya kan. Pak Bu Mega lalu bilang, tanpa PDIP Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Pendukungnya marah. Nah barangkali karena ingat loh persyaratan itu pada rata-rata adalah fotokopi. Rata-rata adalah fotokopi. Coba lihat di mana-mana nggak pernah kita tuh bawa ijazah asli. Teman-teman aja daftar jadi wartawan pakai ijazah asli nggak? Fotokopi kan? Nah rata-rata kan fotokopi. Barangkali ya. Barangkali memang sejak awal ijazah asli itu tidak diperlihatkan. Jadi yang salah siapa kita nggak tahu jadinya seperti lingkaran setan tadi kan. Nah kemudian di pemilu 2024 kemarin PSI mengklaim diri sebagai partai Jokowi. Benar nggak? Menang nggak? Kalah kan? Artinya tidak ada branding nama Pak Jokowi di sana yang bisa dilihat oleh pemilih. Kalau memang Pak Jokowi melekat dalam PSI maka pasti menang. Nah itu persoalannya ya. Jadi memang artinya apalagi ke nanti 2029. Apalagi 2029 ketika Pak Jokowi tidak lagi berkuasa. Pada saat itu Pak Jokowi masih presiden loh. Iya. Masih presiden dan setiap politisi membawa nama Partai Jokowi. Saya makan di Kelapa Gading itu tulisannya Partai PSI, partainya Pak Jokowi loh. Gitu loh. Saya pikir akan menang, saya pikir ya. Baru saya pikir, belum saya analisis. Gitu ya. Nah ketika sudah dianalisis ternyata peluang menangnya kayaknya masih jauh. Jangankan partai yang baru, partai yang lama aja P3 aja tumbang. Benar enggak? Padahal kurang apa P3 itu? Dan satu-satunya partai politik yang punya politisi perempuan yang terkenal di seluruh dunia P3 loh. Masih ingat Aisyah Amini? Dia bahkan disamakan dengan Margaret Thatcher-nya Indonesia. Karena saking begitu dalam debat-debat, meskipun P3 punya suara yang kecil di parlemen, hanya sebagai penggembira, tapi lengkingan suaranya menggelegar kemana-mana waktu itu. Itu dinamikanya. Jadi artinya kalau kita bandingkan apakah PSI akan rebound seperti obor? Belum tentu di 2029. Baik, Prof, terkait tema kita ini, menurut Prof Lely, apakah case Pak JK ini atau kita menyebutnya JK efek, apa dampaknya terhadap terah Jokowi? Kita lihat lebih detail lah. Terah Jokowi yang saat ini kelihatan itu kan pertama bagaimanapun Gibran. Gibran adalah wakil presiden. Kemudian di Sumatera Utara ada menantunya ya, Bobi. Kemudian ketua PSI juga anaknya Pak Jokowi. Nah, katakanlah kita mendefinisikan terah Jokowi adalah itu, katakanlah. Menurut Anda efek dari peristiwa Pak JK ini seberapa besar? Iya. Jadi seolah-olah
ingin ditanyakan begini, apakah dengan politik dinasti yang dibangun oleh Pak Jokowi terhadap PSI ini bisa memberikan gambaran ya terhadap positioning PSI ke depan lah, kira-kira gitu ya. Maksud saya, apakah seberapa besar damage dari peristiwa Pak JK yang didukung oleh sekian puluh ormas terhadap Jokowi? Kan? Iya, benar. Jadi kita bercerita sedikit nih. PDIP itu mengapa sampai sekarang tidak memberikan tampuk kekuasaan kepada kader lainnya? Katakanlah Mbak Puan misalnya. Kenapa? Karena tidak mudah untuk membangun kekuasaan politik itu berdasarkan wibawa partai politik. Itu satu. Karena itu kenapa Golkar berbeda dengan PDIP. Golkar berbeda dengan Demokrat. Berbeda juga dengan PSI yang mau dibesarkan oleh Pak Jokowi tadi. Gitu ya. Jadi ketika PSI membangun, ibaratnya itu namanya itu cangkang tuh. Cangkang kekuasaannya biar kuat. Ada orang-orang kuat yang kemudian bernaung di bawah satu partai. Dan itu adalah dinasti. Tadi dinastinya Pak Jokowi. Nah, ketika ada simbol-simbol kekuasaan yang dibangun, itu boleh terjadi. Bisa didapatkan selama Pak Jokowi masih berkuasa. Tapi kan di 2029 Pak Jokowi belum tentu. Satu. Yang kedua, dari simbol yang terbangun dari ketika PSI tidak bisa merebut parliamentary threshold saja sudah bisa kita mendapatkan gambaran itu. Dan ini adalah peristiwa ketiga yang membuat bahwa PSI saya bayangkan tidak akan rebound. Peristiwa dengan Pak JK ini adalah batu ujian yang menurut saya justru lebih luas daripada sekedar anekdot politik picisan yang dibangun selama ini tentang keberadaan Pak Jokowi. Jadi kalau tadi Mas siapa Siagian ya? Mas Tarigan Siagian. Saya Napi Tupulu nih. Jadi kalau misalnya ini berusaha memecah belah bangsa dengan isu-isu agama, ini adalah sesuatu yang fatal. Di dalam media komunikasi politik itu kan ada 4 nih. Yang pertama organisasi, yang kedua media massa, yang ketiga interpersonal, yang keempat kelompok kepentingan. Jadi mereka yang ketika Pak Jokowi berkuasa, saya kira itu projo relawan-relawan itu akan dibubarkan loh. Sehingga Pak Jokowi tidak punya keterikatan secara emosional dan politik dengan para relawan. Tapi ternyata salah. Pak Jokowi justru membesarkan mereka, bahkan menarik mereka ke dalam cangkang-cangkang kekuasaannya. Lalu ketika itu tidak terjadi sampai Pak Jokowi berakhir, maka kita bisa membayangkan justru mereka-mereka inilah yang kemudian menggerogoti wibawanya Pak Jokowi dengan kelakuan-kelakuan politiknya gitu loh. Jadi kelakuan-kelakuan politiknya inilah yang bisa membuat Pak Jokowi itu bersinar atau tenggelam. Kenyataannya seperti apa? Ada Budi Ari misalnya kan? Ada siapa lagi? Ada Di Aswan musuhnya beliau gitu. Dan lain-lain dan ada siapa? Immanuel dan seterusnya. Jadi ini adalah efek ketiga. Efek ketiga yang memungkinkan PSI menurut saya ya lebih sulit merangkak ke atas ketimbang dia sekedar berada di tengah-tengah gitu. Baik, jadi kalau menurut Prof. Lely ini saya patut berbangga diri. Kalau menurut versi Prof. Lely, Jokowi susah untuk rebound ya, gitu. Nah, sementara obor rakyat bisa rebound hari ini. Jadi saya kan obor rakyat lebih unggul dari Pak Jokowi. Obor rakyat rebound. Kalau menurut pakar komunikasi politik kita, Jokowi susah rebound, apalagi ada JK efek. Baik, di sebelah kiri saya ini ada, tokoh antik, saya sangat menghormati beliau, Pak Eko Galgendu, dan ini saya sudah berdiskusi cukup panjang dan saya mendapat beliau adalah penasehat spiritual Presiden Jokowi. Dan saya senangnya beliau mau dideklar, itu sebuah sebuah kehormatan. Iya, jadi Pak Eko Galgendu ini penasihat spiritual. Kalau saya bukan penasihat spiritual, saya ini penasihat politik dari jauh lah ya kan gitu. Tapi akhirnya masuk penjara kan gitu. Nah, Pak Eko Galgendu ini tentu kita ingin mendapatkan insight dari beliau tentang peristiwa ini. Wabil khusus
tentang tentu Pak Jokowi sendiri menarik. Tapi sebelum ke sana mohon Pak Eko berkenan sedikit bercerita kepada kami Pak Eko. Bagaimana sih Pak Eko masuk ke Pak Jokowi atau apa yang kemudian dilakukan dengan Pak Eko ketika pertama kali Pak Eko berhubungan dengan Pak Jokowi? Saya sih mendapat informasi beliau begini begitu sama Pak Eko. Nah ini mudah-mudahan media jadi tahu, nggak apa-apa. Namanya memang begini teman-teman. Semua tokoh politik, pemimpin negara itu pasti punya penasihat spiritual. Enggak, tapi dalam konotasi positif ya. Dalam konotasi positif gitu, itu. Bang. Karena politik itu kan 3D, duit, doa, dukun. Nah, doa. Saya melihat Pak Eko dari sisi doa. Saya juga punya penasihat spiritual tentu saja kan, orang tua kita, guru-guru kita. Monggo Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tadi pertanyaan Bapak Moderator supaya kita menceritakan dulu latar belakang kita. Atau menempatkan dulu posisi kita. Bapak dan Ibu semuanya, ada sesuatu hal beban berat yang kemudian kami pikul. Sewaktu kami tanda tangan di sebuah akta notaris di tanggal 18 Maret tahun 2003. Yang menandatangani 7 orang. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua adalah Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 12. Yang ketiga adalah Cokordi Gede Agung Suyase. Yang keempat adalah Habib Cirsin. Yang kelima adalah Biku Sri Panya Faro Mahatera. Yang keenam adalah Mas Yuli yang sebenarnya dia mengganti posisi Pak Ruslan Abdul Ghani. Yang ketujuh adalah saya sendiri, Eko Srianto. Dan sejak saat itu secara aklamasi Gus Dur sama Sinuwun memberikan kepercayaan kepada kita sebagai ketua. Apa yang saya pahami? Yang saya pahami adalah meneruskan apa yang menjadi harapan cita-cita daripada Sri Susunan Pakubuwono 12 dan Gus Dur. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini. Itu di tahun 2003. Di mana pastinya kami mencari dan terus mencari satu kalimat yang dipesankan Sinuwun almarhum kepada kita. Cari dan temukan orang-orang yang mempunyai niat tulus dan jujur untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Pertemukan mereka untuk membahas kewibawaan dan harkat martabat bangsa negara yang runtuh. Kami mencari siapa pemimpin yang bisa kemudian menjaga kehormatan dan martabat bangsa dan negara. Di dalam proses itu, tahun 2004, saya bertemu kembali dengan Pak Jokowi. Di dalam proses itu, karena kami menanggung beban, tanggung jawab moral spiritual dari seorang raja dan seorang wali kalau kita menyebut Gus Dur, maka ada nilai yang kemudian menjadi makna tersendiri. Sehingga ada peristiwa spiritual yang kemudian kita lakukan terhadap Pak Jokowi. Dan karena peristiwa spiritual yang terjadi tahun 2004 di bulan Oktober, saya pun harus melakukan suatu tanggung jawab puasa 20 tahun sampai tahun 2024, bulan Oktober. Sampai kemudian kami mendampingi dari wali kota sampai kemudian gubernur. Di saat kemudian menjadi gubernur itulah bahwa tanggung jawab seterusnya sebagai ketua yang kemudian menanggung tanggung jawab dari Sri Suhunan dan Gus Dur mencari figur siapa yang sekarang mesti menjadi pemimpin nasional Indonesia ke depan. Ya, siapa yang mesti menjadi presiden
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disitulah sebenarnya awal mulanya. Disitulah sebenarnya tanggung jawab yang mesti harus kami pikul. Dan kami yang pada suatu pemahaman para raja sultan, maka sekarang ini sangat menarik. Sewaktu beliau memberikan kita suatu tema, yaitu nasib trah daripada Jokowi. Karena kami dari para raja sultan, kata trah itu berasal dari kata T yang berarti turunan, rah adalah darah yang penuh dengan nilai kebesaran dan keagungan. Jadi kalau kita bicara trah, maka kita bicara darah turunan yang memiliki kebesaran dan keagungan. Dan dalam diskusi ini kita akan membicarakan bahwa kata trah berasal dari kata rah. Rah ada hubungannya dengan satu kata yang disebut raja atau raja. Diskusi hari ini akan menentukan apakah Jokowi bisa kemudian menjadi Raja Jawa atau tidak. Kita mulai pastinya dari filosofi spiritualnya dulu. Sewaktu saya memahami sebuah nama dari Yusuf Kala, karena nama adalah doa dan harapan. Kata Yusuf secara nilai diartikan Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan meningkatkan. Kala artinya adalah kekuatan yang memiliki suatu dasar landasan yang kuat. Jadi Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan meningkatkan kalau kita sebagai manusia memiliki dasar landasan suatu kehendak tujuan yang kuat. Kebetulan siapapun calon presiden yang menggandeng Bapak Yusuf Kala dapat kemudian menjadi presiden. Dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai kemudian Bapak Joko Widodo. Permasalahannya sekarang, orang yang kemudian bisa meningkatkan dan menumbuhkan, bahkan mengembangkan karena memiliki dasar landasan yang kuat sudah dipotong. Sudah kemudian dalam nilai yang lain sudah diingkari oleh orang-orangnya Jokowi sendiri. Maka dalam nilai itu pastinya langsung atau tidak langsung, kalau ini menyangkut nasib daripada trah Jokowi, maka trah Jokowi sudah memotong sejarah orang yang pernah memberikan jasa yang baik, nilai yang baik, nilai yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan seseorang yang kemudian dapat menjadi seorang presiden. Dan saya adalah orang yang pertama, kalau Jokowi tidak bersama dengan Yusuf Kala, maka Jokowi tidak akan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan sekarang beliau sudah dipotong. Kedua, segala permasalahan, apalagi orang-orang besar, ditentukan oleh pilihan hidupnya sendiri. Pilihan hidup itulah yang disebut nas, pilihan. Yang akan menentukan yang namanya nasibnya ke depan. Jadi sebenarnya siapa yang menentukan berlanjutnya, berkembangnya nasib daripada trah Jokowi tergantung Jokowi sendiri. Tetapi permasalahannya, dia sudah memotong orang-orang yang sudah membesarkannya. Kedua, kita ingat kami yang berhubungan dengan para raja sultan di Nusantara. Bapak Ibu semuanya tahu,
Kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu bisa sampai kemudian ke-10? Karena dia berikrar. Karena dia berjanji akan terus bersama-sama dengan para pendukungnya. Menyatu dalam suatu kesetiaan dan ikatan. Demikian juga Sri Susuhunan Pakubuwono bisa sekarang mau menuju ke-14. Karena dia berikrar. Karena dia berjanji dengan para pendukungnya. Demikian juga Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegaran. Sekarang sudah menuju ke-10. Sri Mangkunegara pertama yang kita sebut dengan nama Pangeran Sambernyowo, dengan nama asli Raden Mas Said, juga membuat ikrar. Ikrarnya sangat dikenal dengan istilah tiji tibeh. Artinya mati siji, mati kabeh. Pertanyaannya, apakah kemudian Pak Jokowi melakukan hal tersebut? Mati. Kedua, dalam konsep Sri Mangkunegara, beliau juga kemudian punya konsep yang namanya Tridharma. Dalam bahasa Jawanya adalah duwe rasa hangrungkepi handarbeni mulat saliro hangrosowani. Artinya adalah duwe rasa hangrungkepi, kita harus punya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini. Hangrungkepi artinya adalah rasa bertanggung jawab dan selalu kemudian mawas diri dan introspeksi, baik secara pribadi maupun secara kepemimpinan, yaitu bangsa dan negara. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu semua, apakah kemudian Bapak Jokowi dan terahnya ini memiliki kemauan untuk kemudian merasa memiliki bangsa dan negara ini? Tidak. Jawabannya ya atau tidak ya? Apakah kemudian keluarga Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini? Ya ini. Ketiga ya, apakah kemudian Pak Jokowi dan keluarganya selalu mawas diri dan introspeksi? Tidak. Apakah kemudian Pak Jokowi mengikat janji kesetiaan dengan para pendukungnya sehidup dan semati? Tidak. Kalau tidak, berarti Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi raja. Karena raja harus bisa mampu meneruskan apa yang menjadi darah keturunannya karena pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Jadi kita tegaskan bahwa istilah Raja Jawa itu tidak berlaku karena dia tidak setia terhadap para partnernya. Dia tidak setia khususnya dalam hal ini Pak Yusuf Kalla. Dia tidak setia terhadap para relawannya. Dia tidak setia pada keikhlasan daripada para pendukungnya. Maka kemudian nasib terah Jokowi kemungkinan akan kemudian tidak bisa tumbuh. Akan kemudian tidak bisa meningkat alias nyungsep. Ini saya sebentar, saya agak bingung ini. Saya yang bicara ini Pak Eko atau Panembahan Senopati ini ya kan gitu kan. Ini kelihatannya luar biasa ini. Kita harus berterima kasih kepada Pak Eko atau siapapun yang sedang ada di dalam Pak Eko begitu. Pak Eko sebagai penasihat spiritual, bagaimana, kan tidak ada bekas penasihat spiritual dan saya yakin tetap memiliki koneksi lah seperti apa beliau yang lebih paham. Apa yang saat ini dirasakan oleh Pak Jokowi dan keluarga dalam kondisi kita ngelihat dari jauh Pak Eko. Kalau saya melihat dari jauh
kelihatan ada aura wajah mukanya dan lain-lain. Informasi apa yang Pak Eko miliki, Pak? Saya pakai bahasa bumi saja ya. Jimara hanatara tuma mahatara tuma karana lahanatatu. Jika engkau bisa kemudian menipu siapapun orang, maka engkau tidak akan bisa menipu Tuhanmu. Karena Tuhanmu akan kemudian menunjukkan suatu tanda-tanda dari apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari kalimat ini tergambar suatu jelas bahwa mungkin manusia bisa menipu manusia yang lainnya. Tetapi Tuhan akan memberikan tanda-tanda kalau kemudian orang itu melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Dalam hal ini pastinya yang kelihatan saja. Kita ini punya musuh satu, itu sudah pusing. Punya musuh dua, lebih pusing lagi. Punya musuh 10, tambah mumet. Punya musuh 70, tambah mumet. Lah kalau kemudian dimusuhi oleh sedemikian banyak orang, sudah mumet, pusing. Pusingnya bukan hanya 7 keliling. Akhirnya sebenarnya apa yang menjadi kebijakan seorang pemimpin yang sebaiknya? Kebijakan seorang yang pemimpin yang sebaiknya adalah mujara hanatara tumma mihatara janara hanatami katara nantu. Hormatilah dan layanilah apa yang menjadi keinginan dari setiap hati di dalam jiwa bangsamu. Rengkuhlah mereka dan kemudian ajaklah. Karena disitulah kepemimpinan itu berada. Karena disitulah jiwa bangsa itu ada. Dan disitulah Tuhan akan menyatu dalam kepemimpinan bangsa dan negaramu. Baik, sebelum dilanjutkan saya harus disclaimer dulu bahwa Obor Rakyat Reborn, obrolan Sabtu Seru ini sebetulnya selalu berupaya, karena kita adalah jurnalis, kita selalu berupaya untuk berimbang sebetulnya. Sampai saat ini kita gelar yang kedua ini, sebetulnya selama beberapa hari kami mencoba meminta dengan hormat kehadiran dari teman-teman PSI. Kita menghubungi beberapa petinggi PSI. Itu kewajiban dari kita untuk mengundang. Tapi sepertinya memang ya kita menghormati juga kebijakan mereka untuk katakanlah tidak merespon isu ini lebih lanjut. Kelihatannya mereka cukup sadar bahwa ternyata ini menjadi blunder. Nah, tadinya saya berharap Pak Eko sebagai penasihat spiritual itu membela Jokowi. Tadinya terus saya berharap supaya berimbang. Harusnya Pak Eko ternyata waduh, ini Pak Eko mungkin tadi pagi subuh sudah punya ini. Saya berharap beliau ya menjelaskan. Jadi begitu. Jadi saya harus disclaimer bahwa sebagai host, sebagai penyelenggara kami harus cover both side. Sudah kami minta, dan tema-tema selanjutnya juga kita akan seperti itu. Kita akan cover both side. Oke, saya akan kembali ke Bung Budianto Tarigan. Bung Budianto, Anda sebagai orang yang juga sama seperti Pak Eko sebetulnya pernah memiliki kedekatan secara khusus dengan Pak Jokowi. Melihat persoalan yang kelihatannya makin rumit ini. Makin rumit. Hal-hal yang dianggap sepele, memang itulah. Kadang-kadang kan kepak sayap kupu-kupu di Amazon bisa menyebabkan taufan di mana, itulah hubungan. Nah, ini mungkin juga teman-teman di PSI atau kelompok Pak Jokowi memang merespon secara emosi gara-gara Pak Jokowi menyebut Pak JK menyebut soal ijazah. Tapi kemudian merespon soal ceramah di Masjid UGM itu, menurut saya juga itu blunder politik yang luar biasa. Nah, sebagai orang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi, Anda melihatnya sekarang kondisinya seperti apa? Bung Budianto Tarigan, silakan. Terima kasih Mas Adi. Jadi saya itu titik temu dengan Pak Jokowi itu adalah soal
nilai, value di situ. Kalau saya boleh mengatakan ideologi, walaupun beliau pernah ngomong nggak penting ideologi, ini perbedaan kita di sini. Saya dengan kawan-kawan awalnya percaya bahwa beliau ini mungkin kalau bahasanya Mas Eko tadi ini satria piningin atau apalah kalau bahasa Jawanya. Saya kan ini kan dari seberang jadi kurang paham soal ini. Dari sisi tampilan ya Pak Aka, saya yakin dulu beliau ini jujur, merakyat, sederhana. Ternyata saya yang salah atau memang dia yang nggak benar, nggak ngerti saya ini. Jadi kalau Mas Adi bilang cukup dekat, sebenarnya kita itu dekat bukan personal. Kita itu dekat dari sisi ide, gagasan, nilai, value lah ya. Awal-awal dulu saya kenal beliau itu kan di Jakarta menghadapi Pilgub ya. Cuman saya ketemu nggak terlalu intensif. Saya ketemu intensif itu setelah menjelang Pilpres. Waktu itu kita bentuk Projo memang. Walaupun Projo itu bagi saya itu masa lalu. Karena sebenarnya ini ya kardus juga sih sebenarnya. Jadi Mas Adi, teman-teman sekalian, saya dulu menganggap beliau ini bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, itu dulu satu. Kedua, saya anggap dulu orang sederhana ini kuat pendiriannya dan gak berubah. Saya dulu agak rutin ke istana, mewakili Projo, tentu dengan membawa gagasan-gagasan. Titik singgung saya yang tidak cocok pertama itu adalah soal WUS. WUS ini 2007 apa 2000 berapa ya? Di situ saya mengatakan bahwa ini belum relevan ini Pak sekarang. Kalau bicara soal prioritas, belum saatnya sekarang kita punya WUS. Masih ada kepentingan dan urgensi yang lain yang lebih penting. Ternyata mungkin ya beliau punya pertimbangan sendiri ini terus. Coba lihat, utang kita sekarang berapa? Harus ditutupi dengan WUS. Kebijakan-kebijakan gini, seperti inilah yang membuat saya itu mungkin saya tidak pada posisi untuk mengiyakan yang tidak sama dengan value yang saya yakini. Beliau nggak nyaman, ya saya juga mungkin tahu diri. WUS itu pertama. Dan tolakan dari teman-teman juga keras sebenarnya. Cuman karena teman-teman yang lain mungkin punya pertimbangan lain, ya mereka terus ya mungkin sekalian cari makan kan untuk ngejar posisi, itu hak mereka lah. Jadi soal nilai yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita yakin bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya kita lupakan aja diskusi dengan Jokowi sebenarnya. Lebih penting kita bicara ke depan soal bangsa ini. Saya pertama kali Pilpres itu pidato saya di Ponegoro. Pak Jokowi itu lebih memikirkan anaknya daripada bangsa ini. Apa yang kita bisa harapkan? Enggak apa-apa kalau beliau tersinggung dengan omongan saya, silakan saja. Gitu loh. Jadi begitu value sama kita dia doang nggak masuk, ya sudah bubar aja. Dan saya cuma nggak nyampe satu periode saya di Projo, nggak nyampe. Saya punya jalan lain. Terakhir saya pamit kawan-kawan, saya tempuh jalan yang berbeda. Jadi yang ketiga adalah soal Jokowi efek konflik dengan PSI lah saya bilang ya, Ade Armando CS JK ya. Saya dalam hal ini juga nggak ada kepentingan personal dengan Pak JK. Cuman kalau menurut saya Pak Jokowi dan kawan-kawan salah pilih. Baik salah pilih figur lawan maupun salah pilih isu. Saya setuju dengan Ibu tadi bahwa partai politik hari ini sangat menentukan wajah dan nasib bangsa ini ke depan. Mas Aka, sangat menentukan. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, semua kan harus lewat partai. Jadi ini yang lebih penting kita diskusikan ke depan, bagaimana soal nasib bangsa ini ke depan daripada kita bicara masa lalu yang semuanya jadi masalah hari ini. Mas Adi, kawan-kawan, dolar hari ini udah 17.600 loh, jangan salah. Mau bilang apa kita hari ini? Kita terus bicara soal konflik-konflik yang nggak penting, bukan soal ini ya Mas Adi, tapi kita menatap bangsa ini, udahlah, kita lebih kepada soal komitmen demokrasi, penguatan keadilan sosial, kira-kira sementara itu Mas Adi. Sebetulnya tema kita juga tidak, teman-teman kita tidak membahas Pak Jokowi. Kita itu temanya Trah Jokowi. Jadi JK efek dan nasib Trah Jokowi. Nah, Trah Jokowi ini saya sekali pertanyaan satu lagi ke Bung Tarigan.
salah satu terah Jokowi yang sekarang berada di puncak kekuasaan kan ada Gibran Rakabuming. Dengan peristiwa ini, dan sebelum peristiwa ini pun kita semua mendengar bahwa Pak Jokowi masih pagi-pagi sekali sudah mendeklarasikan bahwa Prabowo Gibran untuk 2029. Yang itu kemudian direspon secara negatif oleh Partai Gerindra. Nah, Bung Tarigan melihat peristiwa Pak JK ini seperti apa peluang Gibran mendampingi Pak Prabowo di 2009? Anda mungkin punya insting-insting politik kan sebagai tokoh sentral di Projo. Secara laten sebenarnya pasangan ini bukan sahabat, tapi kompetitor juga. Justru Pak Jokowi mendeklar Prabowo Gibran 2 periode. Tapi Gerindra di Rakernas kemarin malah mencalonkan Prabowo, belum ada wakil. Ini opsi-opsi dan pilihan politik yang membuat partai koalisi juga merasa, oh dia juga berhak untuk mengajukan suatu saat. Walaupun sekarang kelihatan setia, tapi mungkin pada saatnya nanti mereka punya pilihan masing-masing. Jadi kalau bicara soal terah Jokowi, kita bicara Gibran ya, tanpa sentimen. Apa yang kita bisa harapkan dari Gibran? Secara pribadi saya nggak terlalu kenal sih, tapi kita ini objektif aja. Terlepas dari Pak Jokowi seperti apa komplit dengan kepentingan ijazah dengan Pak JK atau yang lain, kita bicara figur Gibran, apa yang kita bisa harapkan? Kita objektif aja, ini bangsa besar loh. Jadi jangan main-main dengan nasib bangsa ini. Seperti yang tadi saya sampaikan Bung Adi dan kawan-kawan, setiap masa ada orangnya. Sudahlah, ke depan ini menurut feeling dan naluri politik saya, rakyat ini butuh pemimpin yang apa adanya. Apa adanya maksud saya, apa yang dibicarakan itu yang dilaksanakan. Bukan sen kiri belok kanan, enggak. Ini udah habis lah ini. Apalagi pemimpin yang basis pencitraan semata. Memang era digital ini pencitraan itu penting. Tapi kalau pencitraan itu kosmetik kosong untuk apa? Jadi orang yang akan bekerja kelihatan nanti pada saatnya, Mas Adi. Terah Jokowi kita ganggu atau tidak, seleksi alam bekerja. Dan tuntutan zaman saya rasa akan mengerucut kepada figur-figur yang memang betul-betul komit kepada kebangsaan kita, kepada cita-cita proklamasi kita. Dan dari sisi subjektif, personalnya ini jangan bermasalah soal dirinya. Maksud saya gini, kalau dia aja dengan dirinya belum selesai, apakah soal administrasi, soal perjalanan masa lalu, soal kinerja, itu aja kita bisa uji. Nggak banyak nanti nih. Kita harus kawal ini. Kita harus tumbuh kembangkan. Saya setuju dengan forum ini Mas Adi. Biar bangsa ini punya pilihan-pilihan. Bahwa partai politik juga harus mendengarkan suara akar rumput. Jangan karena transaksi-transaksi tertentu, ya partai politik, ya seperti ini. Coba. Jadi, saya kembali ke judul, terah Jokowi kita ganggu atau tidak, saya rasa nggak relevan dengan zaman yang akan datang. Oke, baik. Habis. Tapi Prof. Lely, saya ingin ke Anda, ada yang menyebut bahwa Gibran itu wapres terbaik, ya kan, sepanjang masa. Jadi, dan kita boleh setuju, boleh tidak. Tapi mungkin saya ingin pandangan Prof. Lely seperti apa tentang hal itu atau terah Jokowi lainnya. Silakan Prof. Pertama, memang ketika Pak Jokowi muncul pertama kali kan, itu gara-gara teman-teman wartawan juga loh. Gara-gara ini dan yang lain-lain loh. Jokowi dijadiin media darling, bener nggak? Belusukannya begitu diangkat di seluruh media. Sampai kemudian itu majalah temennya Mas Adi juga ya, majalah Gatra itu 3 terbitan berturut-turut minta tulisan opini saya. Menulislah saya di situ. Namanya Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Itu tadi dengan segala puja-puji ya. Puja-pujinya begini maksudnya. Di saat obor menyerang saya puja-puji waktu itu. Ya, puja-pujinya bukan apa. Kita berharap ada sosok pemimpin yang bukan dari kalangan elit bisa muncul ke permukaan. Jadi tidak harus anak presiden untuk jadi presiden, tidak harus jadi anak menteri dan seterusnya ya. Tidak harus dekat dengan kekuasaan. Itu awal mulanya kan. Kemudian dia juga memamerkan dia satu-satunya yang berani menghukum mati bandar narkoba, ya kan enggak? Presiden sebelumnya enggak berani kan?
Nah, saya tulis juga itu. Jadi pesan politik di balik hukuman mati bandar narkoba waktu itu. Terakhir bertaruh kemenangan di Mahkamah Konstitusi. Tulisan saya. Jadi awal kemunculannya menjanjikan harapan. Awal ya. Tadi seperti ketika abang juga masuk ke Projo dan yang lain-lain kemudian keluar juga karena ada harapan. Jadi setiap kali pergantian kepemimpinan ada 3, ada harapan, ada perubahan, ada unity atau kesatuan. Ada 3 kategori sebenarnya. Nah, kalau kemudian dalam cerita selanjutnya di akhir masa jabatan muncul lagi Gibran yang ditanyakan tadi. Kita semua seperti diaduk-aduk perasaannya. Ini tuh legasi yang mau dibangun oleh Pak Jokowi, yaitu menghadirkan Gibran. Segala perdebatan muncul di Mahkamah Konstitusi, saya juga menulis. Jadi demokrasi prosedural yang kita bangun dan seterusnya dan sebagainya. Apa boleh bulat daripada gepeng? Dengan alasan rakyat yang memilihnya 58% dia menjadi wakil presiden. Di setengah perjalanan pergolakan itu terus tidak terimanya masyarakat terhadap sosok Gibran ini banyak gitu kan. Tapi atas nama konstitusi juga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada isu pemakzulan lah, ada teman-teman dari pensiunan yang menandatangani. Kemudian di DPR nggak disidangkan. Jalur-jalur konstitusi sudah dilalui semua kan artinya kan. Nah semuanya tenggelam. Lalu kemudian apakah sosok Gibran menjanjikan? Sama seperti yang kita bayangkan jika dia dicalonkan oleh partai politik mana yang akan mencalonkan? Pertanyaannya itu. Tadi Gerindra sudah mengunci Pak Prabowo tanpa wakil dulu kan. Nah PSI yang akan mencalonkan. Nah jika itu bayangannya udah kelihatan dari sekarang. Jadi kalau angan-angan politik semua orang punya keinginan, punya kemauan. Semuanya pengen jadi elit. Karena semua karpet merah kekuasaan itu adalah jaminan hidup sampai tua. Gitu ya. Kenapa orang dalam teori peran dibunyikan itu? Mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa itu? Kekuasaan. Bahkan setingkat kepala desa sekalipun berebut orang bisa bunuh-bunuhan gitu loh. Apalagi presiden dan wakil presiden. Jadi kalau soal prospek masa depan saya kira kita harus kocok ulang. Tentang kepemimpinan tadi yang seperti Bang Tarigan bilang juga ya. Kita harus memikirkan siapa nih yang figur yang benar-benar bisa mengangkat harkat dan martabat kita dari segala bidang. Jadi bukan hanya kemenangan secara konstitusional yang diklaim secara konstitusional, tapi cara untuk memenangkan pertandingan itu. Proses. Kita juga mau jadi pegawai, mau jadi apa, proses meritokrasinya demikian rumit kan? Apalagi menjadi kepala negara atau wakil kepala negara. Gitu kira-kira. Kalau ini pertanyaannya bukan sebagai pengamat komunikasi politik nih, Prof. Sebagai pribadi Anda setuju atau tidak setuju kalau paket Prabowo Gibran lanjut di 2029? Saya itu selalu tidak suka pada satu bentuk dalam sekali coba. Artinya apa? Artinya pengen merasakan hal yang berbeda. Kecuali suami ya, nggak bisa menolak gitu. Jadi dalam hal jabatan kita pengen tahu nih jika kapasitas kepemimpinan sudah seperti apa, kita sudah bisa menilai kenapa seperti nggak ada orang lain di negeri ini. Mungkin yang di sini lebih pantas kalau mereka ikut proses meritokrasi kan, kita belum tahu. Termasuk yang di depan ini kali kan, minus saya gitu. Artinya dari kacamata saya pribadi kita cobalah yang lain dulu lah. Barangkali ada yang jauh lebih berkapasitas, berkualitas dan punya motivasi luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Baik. Saya kira itu. Baik. Cuma ada 2 istilah yang disebut oleh Prof Lely, berkapasitas dan berkualitas. Tapi mungkin Prof Lely lupa bahwa di Indonesia ini ada yang ketiga, isitas ya kan. Itu problemnya. Dengan 3D tadi, duit, doa dan dukun. Iya. Saya ingin beralih ke Bung Aka lagi. Bung Aka, case ini bagaimanapun juga tadi ada kerangka hukumnya. Kerangka hukum tadi Anda sudah bercerita juga bahwa ini sebetulnya bukan delik aduan absolut tapi pidana umum. Nah, tapi kita juga paham bahwa bukan pendapat saya pribadi, tapi saya melihat di banyak medsos ada istilah no viral, no justice, itu kan.
Itu bukan pendapat pribadi, saya bisa setuju bisa enggak. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali kasus yang kemudian diberitakan di media atau viral lah, itu kemudian cepat sekali dilakukan upaya penegakan hukum, dan kita harus patut mengapresiasi Polri dalam hal itu. Tadi pagi saya baca, ketika kesini saya membaca bahwa orang yang misalnya ya melindas mahasiswi Unpad di gang akhirnya ditangkap, itu karena viral. Kemudian ada seorang katakanlah pengurus pesantren di Pati juga walaupun sudah melarikan diri ditangkap. Itu menurut saya karena ada atensi publik. Nah, dalam case ini apa yang harus kita lakukan, Bung Aka? Apakah kita harus terus mendorong Polri atau ya sudah percaya begitu saja? Ya, yang harus kita ketahui bahwa hukum itu ada di bawah kendali otoritas politik. Jadi adagium kedaulatan hukum itu sebenarnya ada dalam tataran konstitusi, teori, tetapi dalam aplikasi tetap otoritas tertinggi adalah otoritas politik. Karena norma hukum satu hal, sementara kebijakan penegakan hukum itu tunduk pada kebijakan politik. Kalau dikatakan no viral no justice, yang sudah viral pasti cepat diproses, enggak juga, tergantung motif kekuasaan seperti apa. Contohnya ijazah palsu udah setahun lebih nih, gitu-gitu doang bolak-balik saja. Berkas sudah segini. Kenapa? Karena ada kehendak politik yang punya target yang berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat kan ingin kasus itu segera terungkap, yang palsu ya jelas palsu, yang asli ya segera asli kalau memang asli tapi ya. Tapi kan kita membaca target politiknya adalah menekan kelompok-kelompok yang meneliti ini palsu agar dia melemah, berdamai, dan soan ke Solo. Dan itu sudah terbukti beberapa bisa dijatuhkan dan akhirnya mengakui itu asli. Bukan karena penelitian, bukan karena putusan pengadilan, tapi karena kalah dengan ancaman. Jadi situ kita bisa membaca bahwa organ kekuasaan telah menggunakan institusi kepolisian untuk menekan pihak yang lain agar mengakui keaslian itu, dan harapannya memang semua kalau bisa itu restoratif justice, damai, dan dengan perdamaian itu diakui jasa itu asli. Tapi kan faktanya perlawanan ini terus. Nah, di kasus ini kita akan melihat apakah atensi kekuasaan akan mengadopsi peristiwa kasus ijazah palsu. Kalau itu yang terjadi, kasus ini nggak akan cepat diproses, lama. Tunggu biar ada terjadi perdamaian antar para pihak, dan tentu perdamaian dimaksud mengikuti intensi kekuasaan itu kemana. Dan kekuasaan itu ada dua ya. Yang pertama ada kekuasaan formal yang mereka punya otoritas jabatan hari ini. Yang kedua kekuasaan non formal tapi mampu ngelendoti. Nah, istilahnya Pak Amin Rais ya. Jadi kalau hari ini Pak Amin Rais meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan dari lendotannya Teddy, saya lebih jauh. Presiden hari ini harus menjauh dari lendotannya Jokowi. Kenapa? Corak penegakan hukum itu tidak ansih mengikuti norma, tetapi dia akan mengikuti policy kekuasaan. Kecuali kalau itu tidak ada atensi kekuasaan, biasanya apa? Duit yang besar atau tuntutan masyarakat lebih besar. Kalau duit lebih besar nggak ada tuntutan masyarakat, jalan itu duit. Norma mah belakangan. Pasal bisa dicarikan, pendapat hukum bisa dicarikan. Kalau pendapat hukumnya mau SP3, carikan tokoh yang bisa memberikan pendapat bahwa ini sah untuk SP3. Tapi kalau ingin memberatkan, cari pendapat tokoh yang untuk memberatkan. Sesuai dengan konteksnya apa begitu. Nah, saya melihat ujian dari institusi kepolisian adalah yang pertama, institusi kepolisian dalam ini Barreskrim ya, tidak mendelivery kasus ini ke Polda. Yang artinya itu mengkerdilkan kasus, sekaligus melempar ke Polda. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kekuasaan, apa yang dilakukan oleh Polda bisa dievaluasi atau dianulir oleh Barreskrim. Beda kasusnya kalau ini langsung tangani polisi di Barreskrim, tetapi bertentangan dengan kehendak publik, nggak ada exit strategi untuk melegitimasi. Karena kekuasaan termasuk institusi negara itu juga selain dia bicara tentang motif kekuasaan terhadap upaya penegakan hukum itu condongnya kemana, dia juga tetap akan ingin reputasi institusi itu tetap bagus. Jadi nggak mau juga dia mengorbankan reputasi. Tapi dalam kasus ini saya sudah melihat tidak bisa mengambil dua-duanya. Reputasi tetap ingin dianggap baik, tapi penegakan hukumnya condong pada atensi solo, misalnya demikian. Harus tegakkan, nggak bisa kemudian mengulur-ngulur waktu ya, sehingga nanti akan ada proses kasus ini dihentikan, bahkan apalagi mengambil modus di kasus jasa palsu diselesaikan dengan restoratif justice, karena memang di KUHP yang baru itu dimungkinkan ada restoratif justice.
saya tidak mendahului Pak JK, tetapi dalam konteks tujuan PSI akan ya mendorong ini perdamaian lewat Pak JK dan ujungnya restoratif justice perdamaian, saya ingin tegaskan secara hukum memang Pak JK sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap kasus ini. Karena kasus ini bukan Pak JK yang melaporkan dan deliknya delik umum. Dan bahkan para pelapor 40 ormas ini juga tidak punya kewenangan untuk berdamai dengan terlapor. Karena korban dari dampak video editingnya itu adalah masyarakat luas. Sehingga resikonya bagi pelapor kalau mereka sampai berdamai dengan PSI, justru mereka yang akan dianggap berkhianat kepada publik. Gak ada pilihan ini. Nah cuman apakah bisa cepat atau ini macet karena target politik tidak bisa dipenuhi seperti kasus ijazah palsu sampai setahun lebih. Jadi harus siap juga kita kasus ini juga sampai 2029 juga nanti gitu. Tapi yang jelas kasus ini memang benar ini blunder bagi PSI. PSI telah bunuh diri karena apa? Ini pasti akan menggerogoti elektabilitas PSI. Padahal sekali lagi kalau dalam konteks politik itu ada dua hal yang berbeda. Pertama tentang bagaimana calon itu bisa dicalonkan, memang kendalinya ada partai. Tapi pemenangan calon itu partai tidak terlalu signifikan, justru relawan untuk opini dan sebagainya. Makanya ketika partai mengusung capres, dia masuk pemilu pilpres itu bersamaan, maka partai itu cenderung tidak terlalu sibuk untuk mengkampanyekan capresnya, tapi lebih kepada caleg-calegnya. Kenapa? Dia ada kepentingan yang terbelah. Apakah caleg dulu daripada saya ngampanyein pilpres, partai saya nggak lolos parlemen, rugi di saya. Tetapi kalau relawan bisa gaspol. Disitulah kemudian relawan kenapa mereka dapat kompensasi menjadi komisaris lah dan sebagainya. Karena ya peran politik itu yang kemudian diapresiasi dengan jabatan publik melalui komisaris. Saya mau tanya, apa hubungannya Grace Natali dengan Mind 8 itu? Apa keahlian Grace dalam urusan pertama? Kan kagak ada. Apa urusannya Ade Armando dengan listrik? Memang kalau Ade Armando berkomunikasi, listrik langsung tersengat naik ya 220 jadi sekian volt gitu. Atau ya arus DC bisa dirubah menjadi arus AC atau sebaliknya karena komunikasi listrik yang luar biasa dari Ade Armando kan gak ada hubungannya. Yang jelas dia ditempatkan karena peran politik untuk memenangkan dalam pilpres. Nah, dampaknya justru bukan lagi pada institusi. Saya yang khawatir terjadi apa yang disebut sebagai unlegitimate dari fungsi negara. The false state. Negara gagal diantaranya tidak mampu menegakkan norma yang itu diakui bahkan diyakini sebagai kebenaran. Nah kalau norma-norma hukumnya itu sendiri terdelegitimasi dari tindakan aparat yang selalu saja tidak menegakkan norma sesuai aturan tapi berdasarkan kehendak kekuasaan dan sebagainya, dampaknya nanti orang bener, nanti kalau ada konflik di tengah masyarakat nggak usah lapor polisi lah, kita selesaikan saja. Nanti pinjam dukun ya mungkin dikirim tenung gitu ya, kasih dia kaca beling atau paku gitu. Atau selesaikan dengan cara meminjam seorang yang mengatakan jaga mulutnya, hati-hati. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara itu. Atau dengan cara yang lain. Sudahlah, ya cinta ditolak, dukun bertindak. Kamu pasti jadi milikku. Mohon dijelaskan kepada saya dan kami semua. Mungkin karena saya tidak paham dengan mengapa itu menjadi persoalan. Masalah ini diserahkan ke Polda itu maknanya apa? Mengapa itu Bung Aka begitu concern? Bacaannya seperti apa sih Bung? Ya dari sisi kewenangan memang bisa ya dilakukan penyidikan oleh Polda maupun Polri. Kalau Polda karena wilayah hukumnya melingkupi wilayah yang memang jadi kewenangan Polda. Kalau Polri seluruh Indonesia bisa. Cuman nilai strategisnya menjadi berkurang seolah-olah ini tidak menjadi atensi publik dan ini adalah bagian dari cara untuk mendelegitimasi isu yang tadinya sudah tinggi menjadi seolah-olah menjadi tidak terlalu penting. Nah itu satu hal. Yang kedua, mereka kan sedang menyiapkan rencana penegakan hukum dalam kasus ini seperti apa. Tentu target utama adalah restoratif justice, perdamaian. Nah kalau ada kesalahan yang secara kasat mata itu dilakukan oleh institusi penegakan hukum, jika itu dilakukan oleh Polda, maka setidaknya recovery-nya bisa diambil alih oleh Barreskrim. Tapi kalau Barreskrim yang sudah rusak, mau kemana lagi dibuang? Nah ini resikonya bagi reputasi institusi, ini berbahaya reputasi bagi institusi. Yang ketiga, ini adalah bagian dari cara untuk apa? Melemahkan psikologi pelapor. Laporan kalian tuh kecil aja loh. Kalian nggak usah terlalu gede-gede, ini masalah kecil kok. Ini masalah cuman editing saja kok. Ini cuman masalah video yang sudah diklarifikasi kok.
Dan kan memang sudah muncul kan klarifikasinya. Dan saya mau tegaskan memang di kasus ini tidak bisa kita menganggap ini bukan kejahatan hanya karena orang yang melakukan kejahatan itu mau bersumpah bahwa saya tidak ada niat untuk menghasut atau memfitnah Pak JK. Urusannya bukan dengan JK lagi ini. Dan keterangan orang yang bermasalah itu tidak bernilai karena kalau ya keterangan sumpah itu sebagai bukti bahwa dia tidak melakukan kejahatan, enak saja orang ya, saya nggak niat mencuri kok. Padahal dia sudah mendongkel jendela malam hari pukul 2 malam. Lalu ditanya, aku nggak niat mencuri, itu jendelanya kurang bener, cuman saya lurusin, tapi pakai linggis. Nggak bisa apa yang disampaikan Ade Armando. Kenapa? Ada teori-teori hukum yang bisa mengkonfirmasi ada niat jahat. Baik dengan sadar sebagai maksud, sadar kepastian, atau sadar kemungkinan. Malam hari, mencongkel jendela, dengan linggis, gak mungkin, gak ada niat untuk nyuri. Terus alasannya apa? Oh, ini saya mau memperbaiki jendela. Sederhana, ini teori di orang-orang hukum udah biasanya. Ada yang disebut dengan sadar kemungkinan. Ada orang mengirim kue tart, yang akhirnya yang berdampak meninggal itu adalah seluruh tamu yang makan kue tart. Dia bilang, aku niatnya cuman yang ulang tahun kok mau bunuh dia. Enggak semua tamu-tamu. Dia harus paham ada sadar kemungkinan bahwa kue tart itu juga akan dikonsumsi bukan hanya yang berulang tahun tapi juga seluruh masyarakat. Dan Ade Armando dia harus paham ada sadar setidak-tidaknya kemungkinan umat Islam dan umat beragama yang lainnya akan marah dengan apa yang dilakukan oleh Ade Armando. Enggak bisa dia buang badan, oh saya tidak ada niat. Dan memang ya ada upaya mensimplifikasi dan mempersonifikasi bahwa urusan kasus ini hanya urusan Ade Armando, Grace, juga satu Abu Jada dengan personifikasinya Yusuf Kalla. Padahal ini bukan. Karena yang melapor bukan Yusuf Kalla dan objek yang membuat kita semuanya gaduh ini kan seluruh umat publik. Bahkan saudara-saudara kita yang non muslim juga ikut angkat suara terkait ini. Berbeda loh, dulu Ahok saja ya, yang hanya satu agama katakanlah begitu, itu juga membuat gaduh dan memang harus sampai ke pengadilan. Apalagi hari ini, yang disinggung bukan hanya umat Islam terkait ajaran Islamnya, termasuk orang-orang non-muslim seolah-olah apa yang dilakukan ini membenarkan terjadi pecah belah pada saat itu yang dilakukan oleh JK. Padahal saat itu konstruksinya JK itu blambir. Kan menarik istilahnya saya Didu. Ini mereka mau membakar blambir, ya membakar pemadam kebakaran yang dulu sudah terbukti bisa mendamaikan peristiwa di 24 atau 25 tahun yang lalu. Itu pembacaan saya. Dan terakhir, ini yang menurut saya harus katakan ini jadi ultimatum. Meminjam ultimatum yang juga disampaikan sama oleh Pak Din Samsudin. Pak Din kan dalam sebuah acara di Partai Umat mengultimatum polisi jangan mempersoalkan orang yang mengkritik ijazah. Harusnya yang diduga palsu itu yang diproses. Termasuk dalam kasus ini juga begitu. Polisi tidak boleh terlalu melayani kepentingan pihak terlapor. Yang tentu dia akan mencari way out, exit strategi. Secara hukum pasti exit strateginya adalah restoratif justice, perdamaian. Justru polisi segera fokus untuk memeriksa bukti-bukti saksi-saksi dan pihak-pihak untuk melengkapi unsur-unsur pidananya. Pasal 32-nya Ade Armando ya melakukan editing tidak dibandingkan. Video aslinya berapa menit? Misalnya 1 jam. Lah video yang Ade Armando berapa? Cuman beberapa menit. Itu terbukti tuh unsur editing. Cari ahli ITE. Apakah tindakan ini termasuk editing? Oh iya, kalau nggak diedit nggak bisa 1 jam berubah jadi 2. Kemudian dia menyebarluaskan nggak? Dia lihat ada di mana. Oh ternyata iya ada di platform sosial media. Itu bisa diakses publik tidak? Iya bisa diakses. Oh itu unsurnya terpenuhi. Kemudian cari keterangan dari Pak Yusuf Kalla. Niatnya seperti itu enggak? Apa seperti yang disampaikan oleh Ade Armando? Oh tidak. Oh berarti memang ini ada niat memecah belah. Terpenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto 45 ayat 2 ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Nah lanjutannya apa? Lanjutannya adalah polisi segera mengupdate kasus ini tentang perkembangannya. Agar apa? Agar kepercayaan publik menjadi yakin polisi tidak menangani kasus Ade Armando CS ini seperti menangani kasus ijazah palsu. Baik. Begitu. Luar biasa Bung Aka ini. Kayaknya kita kalau punya kasus hukum minta beliau jadi lawyer ini. Ya kan? Ya kan? Ini terakhir saya ingin ini bersyukur kita ada Bung Eko Galgendo kan. Nah, saya agak-agak ini sedikit ya. Saya ingin penerawangan beliau nih, Pak Eko. Penerawangan jenengan ini, kasus ini muara akhirnya bagaimana? Apakah orang-orang yang kemudian dilaporkan oleh Pak
bukan Pak JK yang melapor tadi, sebetulnya ormas Islam ada Ade Armando, ada Grace ya, kalau tidak salah ada Abu Janda. Itu ujung kasus ini seperti apa? Kalau tadi kan nasib Pak Jokowi beliau sudah clear. Nah, ujung kasus ini seperti apa? Monggo, Pak. Terima kasih. Kita ini sebenarnya belum pernah menerawang ya. Jadi kalau ditanya kemudian menerawangnya seperti apa, kita kesulitan untuk kemudian menjawab. Tetapi mungkin dengan kekuatan dan keikhlasan hati kita, biarlah hati ini yang akan kemudian menjawab. Tetapi tadi saya selalu akan memakai bahasa bumi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jima ralahanatara tuma karahanatara, kasus masalah JK. Jana rahanatara tuma rahanatatu, tima rahanata janata. Bagi diriku ini JK, aku ingin memberikan suatu pelajaran kepada 3 orang tersebut bahwa mereka mesti menghormati yang namanya orang tua. Jangan kemudian merasa memiliki suatu keinginan, kemudian melakukan segala cara untuk merendahkan orang lain. Jadi dari kalimat ini jelas bahwa Bapak Yusuf Kalla tujuannya di dalam permasalahan hukum ini adalah untuk memberikan pelajaran baik kepada Ade Armando, Grace Natali maupun Abu Janda. Dia ingin memberikan contoh kepada siapapun, pastinya juga generasi yang akan datang. Jangan saling menjelekkan sesama anak bangsa. Jangan kemudian saling mencemooh, jangan saling kemudian menghujat, jangan saling kemudian membenci. Tarahana muha rahana taru, tima rahana janatatu. Ada pepatah yang selalu kemudian kita ingat, yaitu pesan daripada Presiden Soekarno. Yang isinya adalah kelak tugasmu akan lebih berat karena kamu berhadapan dengan bangsamu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa nih. Ini kita lempar ke floor ya. Ada dari kami Sulawesi Selatan mana? Ini ya, ya ini anggap aja wakil suara dari Sulawesi. Itu Ibu Irma juga dari Sulawesi, tapi ini nggak apa-apa Bu, kami minggu lalu. Nah, dari kami, silakan sini Pak. Mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasar Pramuka. Ya. Ya, jadi saya ini seperti Pak Kasmujo sebenarnya, bolak-balik. Waktu di Solo kemarin saya juga datang, di Polda Metro juga sering bersama Bung Eka waktu itu Bang Rismon masih dalam jalan yang benar. Ya, jadi ini mungkin Prof Lili ya dengan Mas Eko, Pak Tarijan. Kalau beliau itu sepertinya menganggap terahnya Pak Jokowi sudah habis, kalau saya masih ragu. Ya kenapa? Sampai hari ini Pak Jokowi masih punya partai selain PSI. Dia masih punya partai coklat. Ini nih yang kita harus waspada teman-teman ya. Ya, ada Parcok ya. Apalagi ada Ibu Negara. Ada Ibu Negara yang mendampingi Pak Prabowo. Ini kan orangnya juga kan. Nah ini saya justru ragu. Apakah memang terah Jokowi sudah habis ya? Kenapa? Karena itu tadi ada Partai Coklat, ada Ibu Negara, ya, dan yang lain, ya, ya, itu yang harus kita waspada. Kemudian bagi saya untuk teman-teman kami ini dari daerah, saya luruskan sebenarnya ada satu dari daerah kami Parepare yang melaporkan kasusnya Pak JK itu.
ada di 41. Cuma kami di daerah kan tidak terblow up ya. Jadi sebenarnya 41 kami dari kami Parepare yang pertama di daerah itu melaporkan. Nah nanti kami nasional baru keluar pernyataan. Ya mungkin malu sama daerah ya kami di daerah. Kemudian terakhir bagi saya, kenapa kira-kira seperti ini terjadi? Karena kita tidak percaya berita obor rakyat tahun 2014. Itu mohon maaf saja, ya. Mohon maaf. Kenapa? Karena ya, karena seandainya dulu kita percaya ke obor rakyat, saya yakin enggak seperti ini. Enggak seperti ini, mohon maaf. Saya ya. Jadi saya ya enggak separah ini kalau kita semua. Ya. Saya JK itu tidak milih dia meskipun saya orang Makassar, orang Parepare tidak milih. Kenapa? Karena saya lihat Jokowi ini tidak bisa dipercaya karena dia janjinya tempo hari hanya sampai ke gubernur. Pas belum cukup dia nyebrang. Berarti ini tanda-tanda. Cuma saya heran kenapa banyak orang-orang yang katanya pakar atau apa tidak menangkap itu loh. Ya kan kami dari daerah menangkap dan tidak percaya. Ya. Nah, oleh karena ada pertanyaan, Deng. Ada ya, pertanyaan. Pertanyaan saya untuk Mas Eko, bisa enggak di Terawang tuh itu ijazah Jokowi asli apa itu tidak? Ya, ya ini yang mungkin. Ya pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Rahman Saleh ya. Kami Parepare. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kahmi ini keluarga alumni HMI maksudnya. Oke, baik. Nggak apa-apa, ini ada satu pertanyaan dari floor dari Bung Rahman Saleh. Menurut penerawangan ini asli atau enggak? Ya nggak apa-apa kan, ini namanya obrolan kan, obrolan boleh apa saja. Silakan Bung Eko. Terima kasih. Jadi kalau kemudian dipahami bahwa kita sebagai penasihat spiritual itu pemahamannya seperti terawang, ramalan itu sebenarnya kurang benar begitu. Yang benar adalah kita memberikan suatu gambaran tentang nilai kajian yang sistematis, bahkan akademis tentang ke depan, termasuk berbagai permasalahan, bagaimana kemudian memberikan suatu jalan keluar. Kalau kemudian kita memiliki suatu kelebihan yang mungkin sedikit bisa dengan yang lainnya, itu karena saya pakai kearifan spiritual Nusantara, ya karena kedekatan kita pada leluhur-leluhur Nusantara gitu. Nah tadi kalau kemudian kita bicara masalah ijazah palsu Pak Jokowi, maka saya selalu memberikan suatu pemahaman siapa yang sebenarnya menjadi dalang suatu permasalahan. Ilustrasi saya terus kemudian mengkaji dalam sebuah cerita tentang sejarah Joko Tingkir. Di mana Joko Tingkir saat itu karena pengen menjadi pahlawan, maka dia mencari seorang banteng yang sangat besar. Kemudian banteng tersebut diberi binatang yang namanya orong-orong. Binatang ini dimasukkan ke telinganya. Banteng tersebut kemudian dibawa ke alun-alun. Alun-alun adalah tempat yang dekat dengan tempat raja. Sehingga kemudian banteng ini mengamuk. Ketika banteng ini mengamuk, tidak ada yang bisa kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kemudian raja membuat sayembara bahwa siapapun laki-laki yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan banteng ngamuk tadi, maka dia akan diambil menjadi menantu. Kalau kemudian perempuan akan diambil menjadi anak angkat. Kemudian selanjutnya siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan? Yang bisa menyelesaikan permasalahan adalah Joko Tingkir sendiri. Tujuannya adalah menjadi pahlawan. Jadi untuk teman-teman semuanya, ada satu kalimat yang kalau ini kemudian terus diutarakan
di setiap membicarakan permasalahan ijazah palsu, walaupun hanya 5 menit, walaupun 10 menit, walaupun 30 menit atau 1 jam, saya titip satu kalimat, yaitu dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Luar biasa. Jadi saya ulangi, dalang dari permasalahan ijazah palsu adalah Jokowi sendiri. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin dari wartawan, ada media? Dari media dulu sebentar. Oh, oke, silakan Bu. Silakan. Sebut, boleh pakai mic, boleh. Singkat ya, Mbak. Sebenarnya mau singkat, tapi kayaknya ada beberapa. Oke. Tadinya kan ini 2 lawan 2, tapi akhirnya jadi 4 lawan 0 ya. Ya itu yang di luar perkiraan. Betul kan? Dinamis ini rupanya. Cuman satu untuk Pak Eko, sebagai penasehat spiritual, apakah tidak melihat, kan ini kan terah, apakah tidak melihat asal muasal dari si entah Joko Widodo atau Joko Tingkir, saya enaknya saya sebut. Karena Pak, di sini ada Dr. Zul, mana ada Dr. Zul? Kemarin mereka podcast, jadi dari data kehidupan dari Joko Widodo, tamat SMA, tamat kuliah, kemudian dia ke Aceh, anaknya lahir, itu nggak nyambung Pak. Ada patahan yang kalau itu dimundurkan sesuai umur Gibran, artinya tamat kuliahnya salah. Atau dibalik, ketika tamat kuliah itu dikatakan tanggal yang disebut sekarang, umur Gibran bukan segitu. Pak, ini teka-teki yang bikin kepala kita tuh kayaknya tuh nggak mumet, sebenarnya nggak penting. Cuman saya mau bertanya, penasehat spiritual sampai di mana? Termasuk ijazah. Tadi Bapak sebut Banteng, saya yakin Banteng juga tahu ini gitu kan. Cuman maksud saya, apakah hal-hal yang dia, saya dari Bambang Tri dapat bahwa dia tidak SMA pun tidak. Apakah Bapak tidak tahu itu? Tapi saya mungkin yakin tahu. Oke. Yang kedua, sebentar. Yang Oke. kedua, Mas Tarigan. Kita lupakan sajalah masalah ini gak penting. Tetapi Mas, kemarin saya baca di media bahwa Jokowi itu punya kekayaan 30 miliar US dollar atau 510 triliun. Walau alam dari mana, bankernya di mana kita nggak tahu. Itu kan bisa Mas dipakai dia buat. Ya, oke. Yang ketiga, Mbak Leli. Tadi kan bilang bahwa Gibran itu nggak bisa lah mau kita angkat. Kira-kira adalah kali ini tadi gitu ya, bahwa sinar Gibran itu nggak ada lah kalau mau kita angkat. Kami setuju, bahkan kami pengen dia turun. Bantu kami, apa yang harus kami lakukan? Gitu aja. Baik. Turun kan gitu. Baik, Makasih ya Bang. Baik, Makasih. tolong audiens tenang. Bang, hari ini nggak harus sampai jam 3 gitu, lain topiknya sama kemarin. Enggak, ini bagaimanapun juga lagi-lagi saya sudah dihubungi oleh seorang petinggi Republik ini ya kan. Harus segera close ya kan ya. Saya kalau yang nelpon udah dari kawasan gini-gini teman-teman. Kalau yang nelpon saya udah dari deket-deket Monas, saya kan takut juga lah kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita masih punya waktu sekitar maksimal 15 menit sampai closing. Jadi saya mohon Bung Eko, Lai Tarigan, nanti Bu Leli singkat-singkat menjawab pertanyaan sebelum saya tutup. Baik. Terima kasih. Jadi tugas kami adalah sebagai seorang tokoh spiritual mesti harus jujur dan apa adanya. Yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Saya kenal keluarga Pak Jokowi ini sejak usia 17 tahun. Kenal ibunya dengan baik. Jadi mohon maaf apa yang ditulis oleh banyak teman-teman termasuk Mas Bambang Tri itu 50% ada yang benar tapi ada yang salah juga. Nah ini harus kemudian paham, ya kan? Kedua, saya tahu persis Pak Jokowi itu SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, saya tahu persis. Beliau kuliah di UGM juga saya tahu persis. Hanya masalahnya lulus atau tidak itu bukan bagian saya. Karena saya ini kan ketua tim keluarga, juru kampanye, penasehat. Ada yang kemudian bertugas kemudian masalah itu. Kedua, kemudian
masalah Gibran, terus kemudian adiknya termasuk Kaisang, saya tahu persis itu juga putra-putri beliau. Jadi usianya juga pasti kemudian sesuai. Maksud saya apa? Bahwa kita bersama itu juga jangan mudah dibodohkan. Kita bersama jangan juga kemudian mudah diarahkan. Kita bersama juga jangan mudah dibohongi. Kadang kita masih ingat bahwa permasalahan kita bersama sebagai suatu bangsa itu ada kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat yang ingin kemudian juga menguasai bangsa kita, yaitu invincible hand, pengen mengadu domba bangsa kita sendiri. Maka kita harus tetap menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kemudian paham dan masyarakat yang mengerti, termasuk paham tentang rekam jejak seseorang. Sebagai tutupan saya memakai bahasa bumi. Jima rahanatara tuma miha rahanataru, jama rahanatara janatuka. Di dalam jiwamu ada jiwaku, di dalam dirimu juga ada diriku. Harapanmu adalah harapanku, cita-citamu adalah cita-citaku, bangsamu adalah bangsaku, negaramu adalah negaraku, dan kita semua dalam satu bangsa dan negara. Amin. Amin. Terima kasih. Bu Leli, sebelum nanti terakhir Bang Tarigan, singkat saja Bu Leli. Ya, jadi persoalan Gibran kan sudah dibungkus secara konstitusional ya. Jadi beliau sudah sah secara hukum begitu kan. Nah, masalahnya selagi ada dia pasti ada Pak Jokowi kan di sana. Jadi sepertinya pemerintahan Pak Prabowo ini dibayangi dua matahari kembar. Nah, jadi arah kekuasaan itu satu ke kiri, satu ke kanan. Mereka-mereka yang sekarang masih menjadi relawannya Pak Jokowi nggak mungkin nggak setia pada Pak Jokowi, tapi belum tentu setia pada Pak Prabowo. Sebaliknya juga demikian, yang ada pada Pak Prabowo belum tentu suka pada para pengikutnya Pak Jokowi. Jadi tinggal kekuasaan ini yang memutuskan. Kalau kita tidak punya jalan, tadi bilang ada partai coklat lah segala macam, itu saya tidak bisa mengkajinya secara hukum ya, karena ada Bang Koji nanti. Jadi artinya jika ada keinginan untuk menurunkan Gibran, kita harus menahan sampai 2029. Kira-kira gitu. Baik, 1 menit, 2 menit, 1 menit Bang Tarigan. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sudah sekian tahun. Hampir 5 tahun dan menguras energi bangsa ini. Dan kita terbelah sampai ke akar rumput soal ini. Apa kita masih mau berkutat seperti itu? Bukan berarti saya melupakan, tapi sederhana persoalannya. Tinggal tunjukkan aja ini loh ijazah saya, selesai. Baik. Itu maksud saya. Kalau ada urusan hukum, saya mengutip pendapat yang gak usah saya sebut nama tuh. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saya setuju itu. Ya betul itu. Kalau ada persoalan hukum silakan proses. Baik. Itu pendirian saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ingin menutup diskusi siang ini. Kelihatannya ini kesimpulan saya, mungkin teman-teman bisa berbeda. Case dengan Pak JK ini ruwet ini bagi terah Jokowi. Nah, karena ruwet ini, Prof. Leli, mungkin saya boleh juga walaupun bukan penasihat spiritual seperti Pak Eko, saya memberi nasihat juga kepada terah Jokowi. Saya ingat nasihat guru kita semua, almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Masalah di dunia ini cuma ada 2, Pak Eko. Satu masalah yang bisa diselesaikan. Ini kata Gus Dur. Yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan, gitu kan? Untuk masalah yang bisa diselesaikan itu tidak usah dipikir, karena nanti pasti selesai, gitu. Nah, juga masalah yang tidak bisa diselesaikan sebaiknya nggak usah dipikir, karena pasti nggak bisa diselesaikan oleh terah Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.